Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Dwi Nugroho dengan NIM 22020023 dengan prodi saya D4 Teknologi Rekayasa Mesin D4 RMIP. Di sini saya akan menjelaskan alur proses di pabrik Kebon Agung Malang sampai gilingan sampai dengan pengemasan atau packing. Yang pertama, untuk kinerja pabrik PG Kebon Agung yaitu berkapasitas giling 7.200 dengan kapasitas giling inklusif TCD 14.000. Untuk rendemen pada saat saya magang di sana 8,46%. Baik, untuk langkah pertama saya jelaskan yaitu emplacement. Pertama, truk masuk ke emplacement. Untuk antri ke timbangan, setelah truk masuk timbangan ditimbang dengan cara mencari neto, bruto, dan tara. Yaitu neto apa? Neto berat tebu bersih, bruto berat tebu dengan truk, dan tara berat truk tanpa tebu. Untuk setiap harinya digunakan 2 buah jembatan timbangan yang mana bisa menimbang sebanyak 600-700 truk per hari dengan bobot kurang lebih 13.000 kg, kurang lebih 13.000 kg per hari. Itu yang truk kecil. Sedangkan truk besar bisa sampai 22.000 kg per hari. Ya, selanjutnya lanjut ke stasiun gilingan. Setelah ditimbang dari stasiun timbangan, truk menuju ke stasiun gilingan. Dari pertama, truk berhenti di meja tebu. Di meja tebu, truk dibongkar dengan muatan dengan bantuan alat overhead crane, yang mana overhead crane ada yang horizontal dan vertikal. Yang horizontal untuk mengangkat dan menurunkan, sedangkan vertikal untuk mengarahkan ke kanan dan ke kiri. Yang mana KL di overhead crane dicantolkan ke tali sling yang ada di muatan truk tebu yang menuju ke meja tebu tersebut. Untuk selanjutnya, pada meja tebu ada alat yang namanya can leveler. Can leveler berfungsi untuk meratakan tebu yang ada di gilingan yang ada di meja tebu sebelum dikirim menggunakan can carrier. Lalu tebu masuk ke can cutter 1, yang mana di can cutter 1 tebu akan dipotong menjadi beberapa bagian yang digerakkan dengan turbin merek Shinko dengan daya 1.500 kW berkecepatan 5.220 rpm atau jumlah pisau berjumlah 27 buah. Lanjut itu masuk lagi ke can cutter 2, yang mana dipotong lebih kecil daripada can cutter 1 untuk hasilnya, yang mana panjangnya kurang lebih 5 cm, yang sama juga digerakkan menggunakan turbin merek Shinko dengan daya 2.500 kW dengan RPM 5.136 rpm atau jumlah pisaunya 48. Setelah dari can cutter 2 masuklah ke HDAS, yang mana tebu dari CC2 ditumbuk atau dipukul dan dihaluskan untuk menghaluskan tebu menjadi sabut halus untuk membuka sel-sel tebu. Untuk penggeraknya turbin dengan kecepatan putar
8.900 rpm, mempunyai 88 buah penumbuh. Selanjutnya, hasil dari tumbukan dikirim ke mill roll 1 menggunakan main karir. Di gilingan 1 ini dan 2, air perahan langsung dipompa ke raw juice dan disalurkan ke DSM screen. Oke, lanjut. Sedangkan perahan hasil gilingan 3 dikembalikan ke gilingan 2 dan hasil perahan gilingan 4 dikirim ke gilingan 3. Terakhir, perasan gilingan kelima dikirim ke gilingan 4. Gilingan 4, pada sela-sela gilingan 4 dan 5 terdapat air panas, semprotan air panas yang mana digunakan supaya tidak digunakan untuk menyiram ampas, supaya pada roll gilingan 5 tidak macet dikarenakan ampas tebu sangat padat karena kadar niranya sedikit. Dan untuk ampas hasil gilingan atau bagase dikirim ke penampungan bagase atau ke boiler melalui kerepyak ampas tebu. Selanjutnya yaitu stasiun pemurnian. Nira hasil dari gilingan masuk ke dalam DSM dan dilanjutkan ke raw juice tank atau RJT, yang mana berfungsi untuk menyimpan raw juice tank atau jus tebu mentah yang dihasilkan dari gilingan. Setelah dari RJT dilewatkan flowmeter, yang mana berfungsi untuk mengukur aliran atau laju aliran. Setelah dari flowmeter lanjut ke primary juice heater. Fungsi dari primary juice heater yaitu untuk memanaskan nira mentah sebelum dilakukan pengapuran atau liming yang disebut liming. Dari primary juice heater lanjut ke rotary limb slacker yang berfungsi untuk mengubah kapur tohor atau menjadi kapur susu yang digunakan dalam penguapan nira, meruraikan atau mengendapkan kotoran. Selanjutnya melalui working solution tank, berfungsi untuk sebagai tank tempat penampungan kapur susu yang sudah diolah dari rotary limb, sebagai tempat persediaan susu kapur atau proses penguapan nira jus atau proses penguapan nira jus liming. Dari working solution tank menuju ke static mixer, yang mana sebagai tempat alat pencampur fluida cair atau gas berbentuk bilah atau spiral tanpa motor atau pengaduk. Dari static mixer menuju ke sulfur tower, sebuah menara vertikal tinggi yang dihasilkan dari belerang SO2, lalu di mana gas tersebut dilarutkan ke dalam air atau nira yang disemprotkan dari bagian atas menara. 1. Berfungsi untuk melarutkan gas SO2 ke dalam nira. Yang kedua, menurunkan pH nira. Yang ketiga, menghilangkan warna atau bleaching. Yang keempat, mengendapkan kotoran halus. Setelah dari sulfur tower menuju ke tangki sublimat, sebagai tangki penampung reservoir larutan SO2 yang keluar dari sulfur tower sebelum masuk ke tahap sulfitasi. Setelah ke tangki sublimat menuju ke rotary sulfur burner, sebagai alat pembakar belerang atau sulfur yang padat menjadi gas sulfur, yang awal berbentuk padat menjadi gas.
Selanjutnya menuju ke juice cheater sebagai tempat reservoir sementara sebelum dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu blower, berfungsi untuk mengeringkan atau membersihkan. Setelah dari juice cheater menuju ke flash tank. Di flash tank berfungsi untuk menghilangkan gas dan udara terlarut, meningkatkan pengendapan. Setelah dari flash tank menuju ke secondary juice heater. Di secondary juice heater berfungsi untuk menaikkan suhu nira secara signifikan untuk proses pengendapan di flash tank. Dari secondary juice heater menuju ke flocculant tank sebagai tempat penyiapan atau melarutkan dan mendosiskan menakar bahan kimia, yaitu flocculant sendiri itu. Flocculant berfungsi menyempurnakan pengendapan kotoran yang ditambahkan ke dalam nira yang sudah dipanaskan dan diberi zat pemurni seperti kapur dan asam fosfat sebelum memasuki alat pengendap clarifier. Setelah dari flocculant tank menuju ke clarifier, yaitu tangki pengendap. Dari clarifier tank sebagai tempat pengendapan dan memisahkan nira jernih dari semua kotoran padat non-gula melalui pengendapan sedimentasi. Dari clarifier tank menuju ke DSM screen yang berfungsi untuk memisahkan padatan tersuspensi, terutama ampas halus. Dari DSM screen yaitu menuju ke clear juice heater. Clear juice heater untuk memanaskan nira sampai titik didih kurang lebih 105 sampai 110 derajat Celcius sebelum masuk ke evaporasi. Setelah stasiun pemurnian berlanjut ke stasiun evaporator. Di pabrik gula Kebon Agung yaitu melalui pre-evaporator, yang mana pre-evaporator berfungsi sebagai memekatkan nira jernih yang masuk dari stasiun pemurnian dan mengurangi sebagian kandungan airnya. Uap yang digunakan uap segar atau uap baru atau uap bekas bertekanan tinggi dari turbin atau boiler. Dari pre-evaporator dilewatkan buffer tank, yang mana buffer tank berfungsi untuk menjaga kontinuitas dan kestabilan aliran nira jernih yang masuk ke evaporator. Evaporator di pabrik gula Kebon Agung sering didahului dengan badan pre-evaporator yang bertindak sebagai badan pertama yang besar, lalu dilanjutkan oleh 5 badan evaporator yang disusun secara quintuple effect, yang disebut quintuple effect. Dari buffer tank menuju ke evaporator 1, yang mana media pemanas uap dari steam exhaust dari turbin atau uap baru boiler. Uap ini memiliki suhu dan tekanan tertinggi, berfungsi untuk melakukan penguapan. Uap yang dihasilkan disebut uap nira atau vapor, kemudian dimanfaatkan sebagai sumber panas untuk stasiun blending seperti juice heater.
Dari evaporator 1 lanjut ke evaporator 2 menggunakan pemanas dari uap nira yang dihasilkan evaporator 1 badan 1. Fungsi melanjutkan penguapan dan untuk mendidihkan nira yang sudah lebih kental dari evaporator 1. Setelah evaporator 2 lanjut ke evaporator 3 menggunakan uap nira yang dihasilkan dari evaporator 2. Fungsi utama menguapkan terus berlanjut. Nira semakin kental. Sebagian uap nira dari badan ini mungkin juga disadap atau blending untuk memanaskan proses yang lebih membutuhkan suhu lebih rendah. Setelah ke evaporator 3 lanjut ke evaporator 4. Di evaporator 4 menggunakan uap nira badan 3. Fungsi utama penguapan intensif mulai dari badan ini hingga badan terakhir. Tekanan operasional dibuat vakum. Tekanan dikurangi untuk menurunkan titik didih nira untuk mencegah karamelisasi dan membuat perpindahan panas tetap efektif. Setelah evaporator 4 menuju ke evaporator 5, media pemanas menggunakan uap nira yang dihasilkan badan evaporator 4 berfungsi untuk melakukan penguapan terakhir. Kondisi vakum tertinggi dan suhu terendah kurang lebih 50 derajat Celcius sampai 58 derajat Celcius. Nira kental dengan konsentrasi target 60 sampai 64 brik yang siap diproses dimasakkan untuk mengeluarkan uap masuk ke kondensor bak. Setelah evaporator 5 masuk ke buffer tank. Dari buffer tank dipompa menuju ke tank juice tank. Fungsi tank juice tank sebagai penampung sementara dan penyangga antara stasiun evaporator dan masakan. Setelah ke tank juice tank masuk ke sulfur tower, yaitu tempat sebagai reaktor proses sulfitasi, berfungsi sebagai menetralkan pH, memutihkan atau bleaching, dan mengurangi viskositas. Baik, saya lanjutkan, yaitu selanjutnya stasiun masakan atau kristalisasi. Stasiun kristalisasi atau masakan pada sistem di pabrik kebun agung yang digunakan dalam proses masakan A, C, dan D, di mana mascuit dikelompokkan menjadi 3, dan PG Kebun Agung punya 13 pan masakan, yang mana masing-masing dibagi-bagi. Yang pertama itu A dan A2 yang berjumlah 11 pan masakan. Yang kedua pan masakan C yang berjumlah 4 masakan. Yang ketiga pan D dan D2 yang berjumlah 2 pan masakan. Dengan kapasitas pan A yaitu 450 HL dan pan C berkapasitas 400 HL dan pan D berkapasitas 350 HL. Setelah melewati pan masakan dan dikelompokkan menjadi beberapa jalur, itu menuju ke palung pendingin dan melalui palung pemanas, yang mana palung pendingin berfungsi untuk menurunkan suhu mascuit secara perlahan untuk memaksimalkan kristalisasi, dan palung pemanas menjaga dan menaikkan suhu mascuit agar tetap encer dan stabil sebelum proses selanjutnya. Untuk selanjutnya yaitu stasiun putaran. Stasiun putaran yaitu tempat memisahkan kristal dengan cairan sukrosa hasil dari pan masakan. Di stasiun putaran ini dibagi menjadi 2, yaitu 1 LGF low grade centrifugal yang bisa disebut dengan putaran kontinu. Yang kedua HGF high grade centrifugal disebut discontinue. Untuk perbedaannya hanya terletak di cara pengisian masakan saja, yang mana kedua alat tersebut
berfungsi untuk memisahkan gula kristal dengan cairan, yang mana nantinya dibagi menjadi 2. Baik, selanjutnya yaitu stasiun pembungkusan atau pengemasan yang berfungsi untuk menyortir gula hasil dari stasiun puteran, yang mana dilaluilah di talang goyang yang berfungsi untuk mengurai gula yang menggumpal, dan selanjutnya diteruskan melalui sugar dryer untuk dipanaskan. Setelah dipanaskan lalu dilalui sugar cooler, yang mana didapat dari hembusan udara pendingin, berfungsi untuk menghilangkan debu, dan udara tersebut didapat dari udara luar yang didinginkan di radiator uap. Untuk penjelasan saya sekian. Bila ada salah kata dan kurang jelasnya, saya mohon maaf.